الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فقد قال الله جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempermudah pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini untuk kembali mengkaji penggalan-penggalan kisah dari Nabi kita, Nabi panutan kita, uswatun hasanah, pelajar hidup kita, orang yang kita harapkan kelak syafaatnya pada yaumul mahsyar. Dan semoga kita termasuk mereka yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah mencatat ini sebagai ikhtiar kita, jadi tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengkaji, mempelajari, dan semoga Allah SWT mempermudah kita untuk bisa mengamalkan akhlak, adab para sahabat, lebih dari itu akhlak dan adabnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, terakhir yang kita pelajari adalah tentang apa itu syariah, apa itu ghazwah. Syariah adalah kelompok pasukan di bawah 100 orang yang dipimpin oleh satu sahabat dan tidak ada nabi dalam pasukan tersebut. Adapun ghazwah adalah pasukan yang jumlahnya lebih dari 100 dan ada Nabi Muhammad SAW di dalamnya dan itu menjadi pemimpin. Ada satu yang belum kami sampaikan, pasukan yang jumlahnya 100 dan tidak dipimpin Nabi. Pasukan yang jumlahnya lebih dari 100 dan tidak dipimpin Nabi, tapi masih dipimpin sahabat, itu namanya ma'rakah. Namanya ma'rakah, jadi ada istilah syariah ma'rakah dan ghazwah. Peperangan ini yang akan kita pelajari adalah perang besar pertama yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan beliau menang. Dan tidak ada peperangan yang diikuti oleh Nabi pasti menang. Tidak ada peperangan yang diikuti Nabi kecuali pasti Nabi itu menang. Tidak pernah Nabi perang. Kan perang Uhud kaum muslimin kalah untuk menuju dan tapi secara mental dan secara politik dia tidak kalah. Nanti dibahas di perang Uhud secara ada pilihan yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita fokuskan pada Ghazwatul Badr, perang Badar. Apa itu perang Badar? Perang Badar itu adalah perang yang terjadi di bulan suci Ramadan. Perang yang terjadi di bulan suci Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Perang Badar bukan sekedar peperangan fisik, tetapi perang akidah. Yaumul Furqan, nama lain dari perang Badar adalah hari pembeda. Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, hari pembeda, hari di mana dua kelompok saling bertemu untuk perang. Ini perang akidah, perang keyakinan, perang keimanan, dan perang ketaatan. Perang Badar ini menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah datang ketika iman dan tawakal atau berserah diri hanya kepada Allah itu bersatu, terkumpul dalam diri seseorang, yakin dan tawakal. Tentunya masih banyak piranti di sana, ada sabar, ada istiqomah. Ketika itu semuanya bersatu maka datanglah pertolongan. Dan Allah mengatakan mengabadikan perang Badar ini dalam surat Ali Imran penggalannya. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Ali Imran kebanyakan
ayat di sana menceritakan tentang perang Uhud. Jadi ayat ini yang ada di slide pertama ini adalah memberikan keterangan kepada kaum muslimin ketika perang Uhud mereka merasa kalah. Jangan merasa kalah. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah pernah memenangkan, pernah menolong kalian di perang Badar pada waktu itu kalian lemah. Perang Uhud pun Allah menolong. Tapi karena kesalahan yang nanti kita ceritakan di waktu yang khusus, pertemuan yang akan datang, dan saya mungkin pertemuan datang masih ada pembahasan Ghazwatul Badr karena panjang sekali, ada sekitar 10 lembar. Jadi mungkin ada part pertama ini, nanti bulan depan part kedua. Baik. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan yang lemah. Kenapa lemah? Karena pada perang Badar ini kaum muslimin tidak niat untuk berperang. Latar belakang terjadinya perang Badar adalah untuk mencegah kafilah dagangnya Abu Sufyan yang waktu itu membawa harta kaum muslimin, harta yang dirampas oleh orang-orang Quraisy dari kaum muslimin. Kaum muslimin kaya sebenarnya, ada Abdurrahman bin Auf di Makkah kaya raya, ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar bin Khattab, hartanya ditinggal semuanya di sana. Bahkan tidak hanya harta, anaknya pun ada yang ditawan, istrinya ada yang ditawan para sahabat. Maka sudah menjadi hal yang manusiawi ketika itu kemudian kesempatan datang untuk merampas harta kembali, mempertahankan kehormatan. Kita kaum muslimin itu ketika ditampar oleh musuh dari apa? Ketika dipukul dari pukul. Jangan tampar. Kalau kita pendidikan kita, tarbiyah kita bukan kalau ditampar pipi kanan, kaki yang pipi kiri dia. Itu bukan agama kita. Agama kita kalau dipukul lawan. Ya. Ini yang dilakukan Rasulullah. Sabar, bertahan itu adalah dengan melawan. Enggak kemudian menyangkapnya dari kita lawannya. Baik. Latar belakang dari peperangan Badar ini adalah untuk mengambil kembali haknya kaum muslimin, yang mana kondisi kaum muslimin di Madinah di awal-awal Rasulullah dan para sahabat hijrah dalam kondisi yang miskin, tidak punya apa-apa. Bayangkan, pindah dari satu kota ke kota yang lain pasti masih butuh adaptasi, butuh membangun ekonomi dari mana lagi, butuh membangun tempat, butuh cari relasi, masih sangat sulit di tahun pertama. Mungkin tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat baru dapat teman, baru dapat teman bisnis, baru dapat relasi, baru dapat. Itu zaman dulu, zaman belum ada sosial media seperti kita. Mungkin hari ini kita pindah satu tempat ya jadi masalah, kita sudah punya relasi banyak di sana. Sebelum pindah sudah kita siapkan dulu relasinya, tapi zaman dulu sangat berat sekali. Maka para sahabat kondisinya tidak punya apa. Satu-satunya ma'isyah yang gampang, apalagi di Madinah masanya kacang kayak lebih susah hidup di Madinah daripada di Mekah. Di Madinah itu orang-orangnya kebanyakan mayoritasnya dapat uang dari bertani kurma. Sedangkan di Makkah mereka berjualan gampang dari uang. Pedagang kemudian dari petani, berat sekali. Jalan paling gampang di mana? Bila harga kita. Itu juga harga kita, itu harga. Maka Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin. Syariah ataupun peperangan sebelumnya yang kita sampaikan, kebanyakannya pasukan itu adalah dari orang-orang Muhajirin saja, dari orang penduduk asli Makkah saja yang itu. Itu dari perang Badar. Di perang Badar ada beberapa dan banyak pasukan yang hadir juga dari Ansor. Walaupun sebenarnya orang-orang Ansor tidak memiliki hajat, tidak memiliki alasan apa untuk, tapi ingin merampas harta kami, bukan ada yang dirampas, saya kan seperti itu. Tapi mereka tetap ikut, karena Nabi SAW memerintahkan, ayo silakan ikut, yang mau ikut. Perang Badar maka kaum Ansor kebanyakan atau sebagian dari mereka ikut pada peperangan ini. Baik, peperangan ini terjadi
pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Lokasi Badar itu kurang lebih 130 km dari Madinah. 130 itu seperti Mojokerto ke Magetan ataupun Ngawi ataupun Solo. Ada yang pernah naik di sekitar itu? Ya, Magetan. 130 itu Mojokerto Magetan atau lebih kurang sedikit. Jalan berkuda dan beronta. Dan awalnya bukan rencana perang, dan para sahabat nggak mau perang dan benci perang. Karena tujuannya apa? Tujuannya hanya merampas harta rampasan, harta kaum muslimin yang hanya dikawal oleh 40 orang saja, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang waktu itu beliau masih musyrik. Hanya 40 orang, maka yang dibawa perlengkapan pun apa adanya. Anak panah paling hanya berjumlah setiap orang bawa 100, ya, sampai mungkin 140 kita 300 sampai itu. Kemudian tombak satu orang jadi cuma bawa 1, 2, 3. Pedang nggak ada, mungkin nggak ada cadangan pedang. Dan unta itu disebutkan di sana hanya membawa 70 unta gantian, dipakai gantian. Jalan 10 kilo gantian, naik. Dan hanya membawa 2 kuda. Jumlah kaum muslimin 300-an. Ulama mengatakan 315, dan ada yang mengatakan 314, dan ada yang mengatakan 316. Antara tiga itu jumlah kaum muslimin secara pasti. Baik. Rasulullah SAW ingin menghadang kabilah Badar Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Dan Quraisy Makkah justru mengirim pasukan besar untuk mempertahankan wibawa mereka. Gimana ceritanya kok bisa kaum muslim, kaum Quraisy mengirim pasukan bantuan? Ada kisahnya. Dari Abu Sufyan ketika melihat bekas ada 2 mata-mata kaum muslimin yang tanggus, diajak bicara, kemudian siapa orang tadi? Maka Abu Sufyan kemudian mendirikan, kita belum sempat bertanya siapa 2 orang itu kan. Jadi setelah 2 orang dari sahabat ambil air di satu sumur, kabilah dagang Quraisy, Abu Sufyan, anak buahnya ini juga ngambil di sana. Tadi sebelum kita ngambil ada 2 orang yang ngambil air di sana juga. Gimana kalian ngambil air di sumur itu? Maka dia kita datang. Maka Abu Sufyan datang kemudian mengecek. Apa yang Abu Sufyan cek? Dicari bekas kotoran unta. Kemudian dikorek-korek kotoran unta itu. Di pinternya Abu Sufyan dipakai orang-orang dulu. Dikorek-korek kotoran unta itu, kemudian ditemukan ada biji kurma. Dan tidak ada unta yang makan kurma kecuali unta Madinah. Saking banyaknya melimpahnya, kemudian pernah makan kurma yang dipres, kurma yang cempek-cempek itu. Ya, biasanya Jawa itu dipakai cuma ikan saja. Itu biasanya di sana dipakai untuk kasih makan unta di sekitar. Atau kurma yang kering. Kurma yang kering biasanya kita merek apa itu kita sebutkan merek, jenisnya melas biasanya. Sampai kering-kering ataupun agak berjauh pembinaan dari kasih kamu kita mungkin kadang harus produk gomangan kurma namanya kurma yang atos-atos. Nah, nanti kalau pakai masjid nanti kalau di kurma yang empuk enak renyes-renyes tulis madu apa mana nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka Abu Sufyan mengkorak-korak kotoran itu kemudian ini adalah unta Madinah. Ini pasti ada pasukan di sekitar sini yang siap menyerang. Maka yang dilakukan Abu Sufyan adalah kemudian mengirim salah satu anggota pasukannya untuk segera menuju ke Makkah. Dari Makkah bahwasanya kafilah dagang kita akan diserang. Siapa yang disuruh? Ada satu orang yang dia itu tugasnya memang penyebar hoax, penyebar berita, yang kemudian merekayasa berita itu menjadi genting luar biasa. Namanya Domdom. Hanya jawab Domdom Ibn Amr Al-Ghifari. Itu surah. Anak-anak cepat-cepat ke Madinah,
kabari ke Makkah, kabari Quraisy bahwasannya harta mereka sedang diincar oleh kaum muslimin. Maka Thawr lari dengan kudanya, dengan ontanya apa? Dengan ontanya secepat mungkin ke Makkah dan sampai Makkah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memotong hidung unta. Kemudian dia robek-robek bajunya dan dia bergulung-gulung di tanah. Ada bajunya kotor dan dirinya kotor. Kemudian darah unta yang tadi dilumurkan ke badan. Kemudian masuk ke Makkah dan teriak-teriak, Allah terima, Allah terima. Genting. Apa ini? Kejadian genting sekali, perkaranya luar biasa sekali. Al-Ghurus, pertolongan. Amwalukum Abu Sufyan, harta kalian sedang ada di bawah Abu Sufyan, sedang ditawan oleh Muhammad. Al-Ghurus, muter-muter Makkah sambil teriak. Orang-orang Quraisy kiranya sudah terjadi perang, harta sudah dirampas oleh kaum muslimin. Padahal jangankan perang, Abu Sufyan dan Rasulullah belum bertemu, tapi sudah tersebar di Makkah bahwasanya Nabi dan para sahabat sudah menawan harta mereka. Maka secepatnya Abu Jahal mengumpulkan dan memotivasi semua orang Makkah. Hampir tidak ada yang absen. Tidak ada yang absen. Hanya beberapa absennya. Absen pun itu dia menyuruh orang untuk ikut. Seperti Abu Lahab, paman Nabi tidak ikut perang Badar. Tapi karena dia punya piutang, ada orang utang ke dia, maka dia menyuruh orangnya tadi, kamu punya utang sama saya atau kamu berangkat? Kenapa? Karena Abu Lahab itu punya cita-cita menjadi pemimpin Makkah. Dan ini kesempatannya. Ketika orang-orang tidak ada semuanya, dia diamanai menjadi pemimpin Makkah, menggantikan sementara Abu Jahal. Jadi hampir semua kepala-kepala sukunya di Makkah berangkat perang Badar. Gara-gara siapa? Gara-gara berita Dom Ibn Amr al-Bihani. Maka hati-hati, ini kita sekarang hidup di zaman yang penuh banjir berita. Kadang kita dengan berita-berita itu latah, apalagi yang baru megang HP kemudian megang HP, tahu-tahu ada apa ini reel ataupun ada video-video pendek yang keluar langsung percaya. Pastikan dulu apakah memang benar-benar ada beritanya atau hanya dan kita kadang bapak-bapak yang baru megang HP ini saya enggak receh, tapi memang kejadiannya seperti ini. Bapak saya soalnya baru megang HP kemudian diajak video IA atau video-video lain propaganda politik, propaganda tentang apa namanya takdir Islam, propaganda dengan ini kemudian langsung percaya. Ya, ini kita hidup di zaman banjir berita. Kalau di zaman dulu aja begitu dasar seperti ini, apalagi di zaman sekarang. Sekarang kita mengandalkan manusia satu negara gampang sekali dengan dikasih berita luar selesai. Siapa yang menang? Mereka yang punya portal-portal, yang punya channel-channel itu. Dan tadi yang kaum muslimin sedikit sekali yang punya channel. Ada muncul dikit langsung disingkirkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perang Badar. Baik. 3 hari sebelum terjadi perang Badar itu sebenarnya ada kejadian yang sudah tersebar di Makkah. Bibinya Nabi atau tantenya Nabi namanya Atikah bintu Abdul Muttalib mimpi. Atikah mimpi. Apa mimpi Atikah? Di satu malam dia mimpi bahwasanya ada seorang pengendara unta yang datang ke Makkah kemudian berteriak di atas bukit, teriakannya keras. Ala infiru ya labda li musawa'ikum fi taras. Siap-siaplah kalian wahai pengkhianat.
Siap-siaplah kalian wahai para penjahat, kematian kalian tinggal 3 hari lagi. Itu mimpinya siapa? Mimpinya Nabi. Kemudian orang ini tadi datang masuk ke Makkah mengitari Ka'bah sambil mengatakan itu. Infiru ala infiru ya labudar la musari'ikum fi saat. Hati-hati kalian wahai para pengkhianat, para penjahat, kematian kalian tinggal 3 hari. Terus seperti itu. Kemudian dia kembali ke bukit dan melemparkan batu. Yang kemudian batu itu membesar dan pecah. Setiap pecahnya masuk ke rumah-rumah orang-orang Quraisy. Namanya mimpi langit batu kemudian bisa pecah. Jangan kalau mimpi kan aneh-aneh. Mimpinya itu dia orang ini melempar batu, kemudian batunya membesar, kemudian pecah dan masuk ke setiap rumah yang ada di Makkah. Maka Atikah ketika pada hari menceritakan kepada Abbas Ibn Abdul Muttalib, saudaranya, pamannya Nabi Muhammad SAW. Maka berpesan Atikah, jangan ceritakan. Abbas ketika mengatakan, biasa mimpi, wallahi inna hadhihi laruya, ini adalah mimpi yang benar. Wa anti faqtuliha wa la tadkuriha li ahad. Kamu Atikah jangan cerita ke siapa-siapa. Dan jangan bicara tentang mimpimu ini kepada siapa. Tapi Abbas sendiri ketika pagi hari cuma kharaja Abbas sekarang dia Walid ibn Utbah ibn Rabi'ah. Dia datang kemudian bertemu temannya namanya Walid ibn Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah itu adalah tuannya Bilal. Walid ini berarti anak dari tuannya Utbah ibn Rabi'ah. Cerita tentang mimpinya Atikah, bahkan asal lima dan berpesan jangan cerita ke siapa-siapa. Abbas pesan ke siapa Atikah dan pesan ke Al-Walid, jangan cerita ke siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua. Mimpinya kalau diceritakan pasti akan terjadi rame heboh nanti di Makkah. Maka tidak cerita itu di pagi hari. Besok paginya ketika Abbas tawaf di Ka'bah dipanggil sama Abu Jahal. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak dari Bani Muttalib, man hadatsa fikum hadhihi nabiyyah. Apa yang sudah disampaikan oleh wanita ini? Mimpi apa ini? Berita apa ini? Abbas kaget, kok sudah tahu Abu Jahal di Galuna, dua tempat perkumpulannya orang-orang Quraisy. Quraisy tahu, satu Quraisy tahu. Kata Abu Jahal, ya Bani Abdul Muttalib, ana raditu an yatanabba rijalukum hatta tatanabba nisa'ukum. Apakah enggak cukup yang aku nabi itu hanya yang laki-laki, sampai yang perempuan pun juga ikut-ikut jadi nabi? Ngejek dewa, ngejek nabi mana ngejek Atikah. Apakah tidak cukup untuk Bani Muttalib satu nabi dari orang laki-laki sampai harus ada yang satu nabi dari perempuan, sehingga membuat informasi berita yang seheboh ini. Tapi itulah yang menjadikan berusaha. Berita itu, mimpi itu kemudian menyebar ke orang-orang Quraisy dan menjadi kegelisahan. Intinya adalah Atikah. Jadi ada kaidah ataupun ungkapan seperti itu di Arab. Kalau kita titip emas ke seseorang, kemungkinan besarnya emas itu akan berkurang dan tidak mungkin bertambah. Tapi kalau kita titip ucapan, titip berita, titip pesan ke seseorang, nggak mungkin berkurang, seringnya bertambah. Ada kisah tentang buaya putih di sungai. Mana ceritanya ada buaya putih di sungai. Itu ada orang yang survei tempat mancing di sungai, cuma lihat-lihat saja, dia tidak bicara apa-apa kan. Hanya melihat-lihat sungai, mungkin dia survei ada ikannya, tidak kalau ada bisa mancing di sini. Datang orang kedua, langsung mengambil kesimpulan orang ini tadi kesini ngapain kok lihat-lihat sungai. Datang orang ketiga kemudian bertanya, apa yang di sini? Tadi ada orang pertama lihat-lihat ada buaya di sini.
Orang ketiga juga lihat-lihat sama, datang orang keempat kemudian mengatakan buayanya ada buaya apa? Buaya putih. Nanti datang orang kelima sudah tersebar di situ sampai kemudian tempat itu jadi tempat angker. Di sini ada siluman buaya putih. Nah, di sebelah kemudian khurafat takhayul dan bid'ah. Hanya jadian. Jadi tidak usah percaya sama tempat itu antara tempat tidak sama saja. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebudakan itu menyelimuti orang-orang kafir Quraisy selama 3 hari. Masa sisa hidup kita tinggal 3 hari. Mereka belum tahu kejadian apa yang akan terjadi menimpa pada mereka sampai setiap rumah kemasukan batu itu dan terkena batu. Kalau di Jawa orang-orangnya naik kolong. Nah, apa ini dari orang daerah Banyuwangi sana masih banyak. Ada puluh namanya puluh api yang kemudian lewat di atas. Alhamdulillah. Bahkan dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kemudian orang Quraisy yang masih memikirkan itu bulan-bulanan dengan itu sampai kemudian datang Damdam ibn Amr al-Ghifari ini mengatakan Allah tepat di hari ketiga sejak berita itu tersebar. Sejak berita itu disampaikan oleh Atikah. Allah genting sekali. Al-Ghuruf orang-orang Quraisy kemudian persiapan dan berangkat ke Badar. Badar ini nama tempat ke lembah Badar. Datang ke sana dengan membawa 1.000 orang dengan perlengkapan lengkap, dipimpin tokoh-tokoh besar Quraisy. Siapa tokoh-tokoh besar Quraisy? Ada Utsbah ibn Rabi'ah, ada Syaibah ibn Rabi'ah, ada Abdul Bakhtari ibn Hisham yang dulu menggagalkan Saqifah ataupun perjanjian antara orang-orang Quraisy untuk memboikot Nabi Muhammad. Kemudian ada Hakim ibn Hizam, ada Nawfal ibn Khuwailid, ada Haris ibn Amr ibn Nawfal, ada Tu'aimah ibn Ajib, ada Nadhr, ada Zam'ah, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Nabi wa Munabbih, ada Suhail ibn Amr, ada Amr ibn Abdi Wud, dan banyak para pemimpin-pemimpin dan pentolan-pentolan tokoh-tokoh besar Quraisy. Dan ketika itu Rasulullah kemudian berkomentar di Makkah, "Fas'alqat ilaikum afladan kabidina." Inilah Makkah telah datang kepada kalian menyerahkan diri sebagian penduduknya. Siap Nabi mengatakan itu kepada para sahabat. Baik. Pasukan kaum muslimin jumlahnya hanya 313, bahkan 313. Perlengkapan sangat minim sekali. Kendaraan hanya 2 ekor kuda dan 70 unta. Dipimpin langsung oleh Rasul. Maknanya 300 lawan 1000 itu berarti 1:3 lebih. 1:3. Kalau 300 lawan 900 itu 1:3 ini lebih. Ada yang 1 lawan 4 orang dengan perlengkapan yang lebih minim. Tidak pakai armor, tidak pakai apa yang pelindung, baju perang, tidak pakai helmnya, tidak pakai apa ini, karena niatnya bukan untuk perang. Dan kaum muslimin manusiawi, mereka menginginkan apa? Tidak terjadi perang. Dan ini skenario Allah SWT. Memang sudah didesain oleh Allah agar kedua belah pihak itu merasa tidak akan terjadi perang. Dan memang sempat tidak terjadi perang. Bahkan orang-orang Quraisy pun juga sudah aman. Kafilah dagang kita sudah aman. Ayo pulang saja. Sudah ada yang usul kita, sudah mau pulang. Tapi kemudian Nabi Muhammad mau nanti kita dan para sahabat waktu itu ya ketika lawannya 1.000, kita cuma 300 dengan perlengkapan apa adanya. Secara logika, secara hitungan matematika berat untuk menang. Tapi walaqad nasrallahu, ketika keimanan, keyakinan dan tawakal berserah diri hanya kepada Allah itu sudah menjadi satu, maka
isinya adalah 3 serah kepada Allah. Husnain. Kita kaum muslimin akan mendapatkan salah satu dari 2 kebaikan. Kalau nggak mati syahid, maka kemana? Ghanimah. Baik, sebelumnya, jadi setelah dom-dom tadi mengitari, karena Abu Jahal kemudian motivasi, ayo berangkat semua orang Quraisy untuk berangkat berperang, bukan berjihad, perang. Kalau berjihad kaum muslimin, istilah berjihad itu untuk kaum muslimin, untuk orang-orang kafir tidak. Baik, ada kisah tentang Umayyah bin Khalaf, salah satu pentolan Quraisy. Sebelum jauh dari itu, sebelum kejadian Tom-Tom ini menyebarkan berita, Umayyah bin Khalaf ini pernah dulunya bersahabat dengan Sa'ad bin Mu'adz, salah satu pemimpin Ansor. Sa'ad bin Mu'adz ketika datang ke Makkah, beliau minta jaminan keamanan kepada Umayyah bin Khalaf sampai kemudian bisa. Dan ini setelah Nabi hijrah, sampai bisa kemudian tawaf di Ka'bah. Dan Abu Jahal melihat, kamu siapa? Berani-beraninya tawaf di sini dengan tidak mentaati peraturan kami. Peraturannya orang-orang Quraisy ketika ada orang lain tawaf gimana? Harus telanjang dan harus bersiul-siul dan harus bertepuk tangan. Ya, harus telanjang malam-malam, maka perempuan malam-malam, kalau laki-laki siang tawafnya. Telanjang. Ya. Kamu siapa? Kalau nggak mau bertepuk, kalau nggak mau bersiul. Saya adalah orang Ansor dan saya sudah beriman. Kok berani-beraninya masuk sini? Saya Sa'ad bin Mu'adz dan ini saya ada di jaminan keamanannya Umayyah bin Khalaf. Saya akan membunuhmu, kata Abu. Kalau kamu bunuh saya punya pengikut yang banyak di sana dan akan menyerang di sini. Nah kemudian saat ini saya akan juga membunuhmu, kata Umayyah. Umayyah karena orang Quraisy dia lebih mau bela Abu Jahal. Dia ini adalah kenapa kamu sekarang dan jamin keamanan saya? Maka kemudian Umayyah bin Khalaf mengancam mereka berdua, awas saja, kita punya nabi dan suatu saat akan membunuh kalian. Dan nabi kami mengatakan bahwasanya kamu Umayyah nanti akan terbunuh. Dari itu kemudian Umayyah takut, lari pulang. Dan Abu Jahal juga terjadi bunuh Sa'ad bin Mu'adz. Dia juga takut bunuh. Sampai di rumah Umayyah bin Khalaf cerita kepada istrinya, pulang dengan kondisi takut. Karena apa? Karena mereka sadar betul ketika yang mengatakan Nabi, apakah benar? Muhammad mengatakan itu, bahwasanya akan dibunuh. Iya benar, kata Sa'ad bin Mu'adz. Iya benar. Innahu lahaq, itu pasti perkataan yang benar. Dia pulang cerita ke istrinya, sampai rumah adalah cerita istrinya juga mengatakan, kalau yang bicara Muhammad tidak pernah dusta, itu pasti benar. Tambah seperti bisa Umayyah bin Khalaf. Saya bilang, kalau itu saya berjanji tidak akan keluar dari Makkah. Sampai kemudian Dom-dom ini datang dan Abu Jahal ngasih kabar, ayo berangkat. Umayyah bin Khalaf sadar betul sih, perang ini adalah waktu terbunuhnya, saya pasti yakin. Dan dia tidak mau berangkat. Dan Abu Jahal tahu dia tidak mau berangkat. Akhirnya apa? Dia bawa tempat dukun namanya, diberi arang khusus yang arang itu wangi itu untuk bawa wanita. Kemudian diputar-putarkan. Apa yang kamu dengan bawa dukun itu? Kata Abu Jahal, istajmar kama istajmaron nisa. Istajmir kama istajmaron nisa. Beristismarlah, gunakan wangi-wangi ini sebagaimana perempuan menggunakan wangi-wangian. Akhirnya bawahnya ini tersentuh Umayyah bin Khalaf gara-gara apa? Panas. Kurang ajar kamu. Oke, saya berangkat. Nah, dengan niatan apa? Nanti kalau di perjalanan saya tak pulang, balik pulang. Tapi ternyata di perjalanan Abu Jahal terus mengawasi Umayyah bin Khalaf. Karena tahu ini kalau orang ini kalau tidak diawasi mesti balik mundur, mesti beledo. Nah, diawasi sampai kemudian berada di top paling depan orang. Umayyah bin Khalaf. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal kisah tentang perang Badar ini Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Anfal nanti di
di Masjid Al-Ikhlas ini tidak ada Quran terjemahan? Ada. Satu aja atau banyak? Ini saya cuma ngomong satu Pak. Atau tidak perhatian. Tadi nanti saya tidak saya tidak masukkan di slide ini. Nah, ini surat Al-Anfal ayat yang kelima sampai ayat yang seterusnya sampai ayat lebih dari 16 itu menceritakan tentang kejadian perang Badar. Ayat kelima Allah mengatakan sama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu. Ini perkataan ini untuk kaum muslimin. Berdasarkan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian orang yang beriman itu tidak menyukainya berperang. Ya. Mereka membantahmu kama yujadilunaka bil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Mereka membantahmu wahai Nabi Muhammad, para sahabat, tentang kebenaran perang Badar. Perang Badar itu pasti. Setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau ataupun digiring pada kematian dan melihat sebab kematian. Jadi kisahnya itu ada orang-orang mata-mata Quraisy yang tertangkap dua oleh kaum muslimin. Kemudian dipukul disuruh ngaku. Suruh, kamu dari mana? Kamu pasukannya siapa? Ketika menjawab saya pasukannya Abu Jahal dari Quraisy. Dipukuli ya. Sampai ngaku, enggak, kamu adalah pasukannya Abu Sufyan. Iya, saya pasukannya Abu Sufyan. Saking apa ya? Saking kaum muslimin ini masih berharap ketemu pasukannya Abu Sufyan, bukan pasukannya Abu Jahal. Dipukuli sampai kemudian ketika dibawa ke sana itu jangan dipukul lagi. Kalian ini seperti kalian ini bagaimana? Ketika dia jujur malah kamu pukuli, tapi ketika jujur malah kamu biarkan. Nah, ini maksudnya. Mereka membantahmu. Mereka menginginkan perang Badar itu tidak terjadi. Seakan-akan mereka itu para sahabat itu dikirim kepada kematian. Padahal sudah jelas dijamin kemenangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh ya'idukumullahu 'inda ta'ifataini annaha lakum. Ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah milikmu. Kaum muslimin inginnya berhadapan dengan Abu Sufyan. Sedangkan kamu mengingat bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata milikmu. Maksudnya Abu Sufyan. Akan tetapi Allah berkehendak menetapkan yang benar dengan kekuatannya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Allah punya skenario lain. Memang didesain agar perang itu terjadi dalam kondisi dua pasukan tidak siap. Kadang itu kan gitu, kan kalau merencanakan sesuatu yang besar, kayak nggak iso, kayak berat, kayak susah. Tapi kadang ketika di tengah jalan, bismillah nggak ada cara lain, bismillah ternyata kemudian berhasil. Ya beberapa kali kalau sepeda itu nggak niat sepeda, mungkin sampai hanya jam payung kalau akan pasti tidak kuat. Ketemu sama orang sepeda juga sudah 50 tahun sendirian. Mau kemana Pak? Mau ke Jengger, Palu Jengger. Ayo tak temani. Saya temani sampai atas. Bisa ternyata. Besoknya orangnya nyimpen nomor, kemudian ngajak ke sana Amanatul Ummah. Sebelum Amanatul Ummah belok kanan tembus pacet. Yang ketiga saya diajak ke Bolong-Bolong. Jadi itu mana itu dapat naik ke atas terus kemudian muter turunnya di Mojoaku. Jadi itu yang tidak pernah saya pikir itu beda dulu jauh ke atas kemudian jauh hanya 2 orang dan dia ini yang modelnya umur 50 tahun model nggak bisa pak pegang pelan pegang sprint terus. Saya umur masih 30 ada pas makan kelima dia spek kuning, dulunya kuning. Nah, sedangkan saya mau spek kerjanya mungkin berdiri ngajar paling banget berdiri 2 jam ngajar kan, tapi dia kuning. Seringnya seperti itu, sesuatu yang besar ketika kita rencanakan sepeda kan ke titik nol rawas juga akan malah jadi. Kalau berangkat sih, nanti kalau di tengah jalan, kalau ada gede ke sana, insya Allah sampai sana. Saya pernah beda sampai titik nol rawas, orang modal ya, tapi sampai titik nol rawas, wow. Dan pakai sepeda yang sekok depan belakang, borak sekali, naik nanjak lewat
Mana ini amanat rumah ke atas itu? Tidak. Ini sahabat memang kalau anti perang tidak jadi perang. Tidak jadi perang. Memang skenario Allah seperti itu. Dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Pernah saya kaji di sini. Al khair khairu khairatullah. Yang terbaik adalah apa yang dipilihkan Allah. Allah pilihkan apa ini? Allah memilihkan pasukan yang bujal ini aja ya. Daripada ini tidak seberapa. Kamu kalau menang lawan ini, kekuatanmu tidak akan tersebar luas di mana-mana. Tapi kalau kamu bisa mengalahkan ini, 300 orang 900, kamu akan diperhitungkan kekuatanmu. Dan banyak lagi pelajaran. Ini saya menyiapkan kisahnya ada. Saya kasih nomor waktu 2008 ini baru nomor 3. Jadi mungkin nanti kalau sampai 3 ataupun 4 perang Badar dapat yang penting yang bisa kita ambil dapat pelajarannya bukan hanya mendengar ceritanya. Kalau mendengar ceritanya kok ngantuk begini, tapi harus ambil pelajarannya yang luar biasa dari kejadian-kejadiannya para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ini nanti dengan persiapan Pak besok pertemuan yang akan datang dengan baca dulu surat Al-A'raf dan insya Allah saya siapkan terjemahannya. Jadi tidak hanya alatnya tentang kisah dari perang Badar, apalagi dengan punya tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir yang terjemahan dibaca. Nah, itu nanti sangat membantu sekali. Ataupun punya kitab sirah Rabi Mansur, punya kitab sirah yang lain dibaca mukadimah itu nanti kemudian diterapkan dengan apa yang saya sampaikan. Nah, itu enak sekali kalau ngaji itu sudah persiapan, kemudian pun ketika ngaji memperhatikan, kemudian ketika pulang murojaah itu jadi ilmu. Tapi kalau jenengan mau datang ngaji dibanding ngomong nonton TV, tidak selamanya dia tidak akan bisa dapat syafaat, dapat doa malaikat, iya. Tapi untuk menjadi talibul ilmi bukan seperti itu talibul ilmi. Itu yang selalu saya sampaikan ke sana. Kalian kalau datang ke sini hanya sekedar kayak orang kajian, Anda pernah buka kitab kecuali di kelas, tidak akan jadi itu. Ilmu itu akhir. Kita ini kan talibul ilmi, kita ini kan sedang talibul ilmi, ilmu itu akhir sifatnya. Kalau tidak kita kejar, tidak akan memberi kita. Al-ilmu kata ulama, al-ilmu lahu a'qaita kullaka lil-ilmi lan yu'tika illa ba'du. Namun kalian kalau seandainya mengorbankan semuanya yang ada pada dirimu untuk mencari ilmu, maka ilmu tidak memberikan kecuali hanya sebagiannya saja atau bahkan sebagian kecilnya saja. Apalagi kalau kita memberikan untuk ilmu ini waktu-waktu sisa jam kerja 8 jam, ada waktu 1 jam habis maghrib sampai isya lagi makan, itu waktu sisa. Nah itu tidak ada. Tapi ala kulli hal, semoga Allah SWT memberikan istiqomah kita adalah tetap ilmizam. Kita ini berjalan ke akhirat seperti kurang-kurang. Kayaknya tidak akan pernah mungkin sampai. Tidak akan pernah sampai. Tapi tugas kita apa? Tugas kita bukan sampai kepada tujuan. Tugas kita adalah mati di atas jalan. Tugas kita adalah tetap berada di jalan ini, apapun kondisinya. Bukan sampai tujuan. Tujuannya kayaknya kalau kita sampai sana tidak mungkin karena kita jalannya ya bisa mau bayar ini. Kita kalau ibadah kan seperti jalannya pulang waktu. Kecuali kalau dikasih skateboard bawahnya kecil bisa cek. Tapi kita tidak jalan, kita seperti ibadah kita semua abad mau Quran di seberapa satu hari mungkin belum tentu baca Quran. Zikirnya pun mungkin juga bolong-bolong. Zikir pagi petang pun coba dengan tanya kepada diri sendiri, jawab diri sendiri, jawab. Tadi pagi sudah zikir pagi petang, petang ini sudah zikir atau belum? Saya nama alhamdulillah sudah belum. Jawab. Kita berjalan seperti pelan-pelan. Tugas kita akan tugas kita istiqomah. Kita tidak akan mungkin sampai tujuan. Tapi yang diminta dari kita adalah wafat dan meninggal di atas jalan keimanan. Aku lupa kita kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.